Halo, Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi sama aku di El Rahmat Trenggalek. Kali ini aku mau bahas tentang macam-macam pecahan dan apa aja operasi hitung pada pecahan. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel ini untuk support dan juga follow Instagramnya di El Rahmat Trenggalek ya. Selamat belajar. Oke, kenalan dulu sama pecahan sebelum kita ke materi yang inti. Pecahan. Apa sih itu pecahan? Pecahan itu secara matematika disimbolkan dengan A per B. Dengan A-nya ini adalah pembilang dan B-nya yang di bawah ini adalah penyebut. Pecahan itu ada 4 macam ya. Ada pecahan biasa, campuran, bentuk desimal, dan juga bentuk persen. Terus operasi hitungnya itu ada penjumlahan dan pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Contohnya, contoh pecahan biasa itu apa aja, pecahan campuran itu apa aja, ini dia. Pecahan biasa itu 2 per 3 kayak gini, 1/8, 21 per 3. Ini pecahan biasa. Kemudian, kalau yang pecahan biasa gini, ada bilangan bulat maksudku, itu adalah pecahan campuran namanya. Ini 31 per 4, 42 per 5, 16 per 9. Terus kalau yang desimal itu gimana? Desimal itu tandanya dia ada koma-komanya kayak gini. Dia bernilai koma. Untuk persen, kalian pasti lebih sering dengar ya. 12%, 5,8%, 1000%, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Catatan. Operasi hitung itu pada pecahan. Jika ada penjumlahan atau pengurangan, ini disandingkan dengan perkalian atau pembagian, maka yang dikerjakan dulu itu yang perkalian atau pembagian ini ya. Lalu bisa ke proses penjumlahan atau pengurangan setelah perkalian atau pembagiannya itu selesai. Terus jika ada penjumlahan atau pengurangan yang bersandingan, jadi dalam satu soal itu adanya penjumlahan sama pengurangan aja, maka bisa dikerjakan dari kiri ke kanan. Jadi penjumlahan dulu boleh dari kiri, terus pengurangan belakangnya. Gitu ya. Oke, lanjut. Ke pecahan biasa. Pecahan macam-macam pecahan yang pertama. Pecahan biasa itu ada dua tipe ya. Walaupun dia memang bentuknya tetap A per B. Tapi ada dua tipe. A-nya yang bernilai kurang dari B dan A yang bernilai lebih dari B. A kurang dari B itu maksudnya pembilang lebih kecil daripada penyebut. Atas ini lebih kecil daripada penyebut. Kalau yang A lebih dari B, maka pembilangnya lebih besar dari penyebut. Contoh yang di sini tadi, 2 per 3, berarti ini A kurang dari B. 1/8 juga A kurang dari B sini. Yang 21 per 3, karena 21-nya lebih besar daripada 3, berarti A-nya di sini lebih dari B. Nah, ini nanti berpengaruh pada proses kita membuat pecahan campuran gitu. Nanti yang lebih dari ini bisa dibuat pecahan campuran, sedangkan yang kurang dari itu nggak bisa dibuat pecahan campuran karena udah paling sederhana gitu ya. Nah, ini dia contoh lainnya. Ada 2 per 5, ini contoh yang A, berarti kan A kurang dari B kan? Terus ini contoh yang kedua di mana A lebih dari B. Ini 7 lebih dari 3. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke contoh operasi hitung pada pecahan biasa ya. Di sini ada macam-macam, ada yang dijumlah aja, dikurang aja, terus ada yang dikali, dibagi, terus ada yang kombinasi ya, pengurangan dan perkalian, pembagian sama penjumlahan. Oke, langsung aja ke nomor pertama. Ini kalau cara di SD dulu, kita bisa menjumlahkan kalau penyebutnya itu sama ya, ada 5 sama 4. Penyebutnya disamakan dulu, 5 sama 4, cara menyamakan penyebut gimana? Sebenarnya caranya itu pakai KPK. KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan dari apa? Dari 5 dan 4. Kita coba dulu ya. 5. 5 itu kelipatannya berapa aja? 5 kali 1 ya kan? 5 kali 2, 10. 5 kali 3, 15. 5 kali 4, 20. Dan seterusnya. Terus kalau 4 kelipatannya
4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. 4 kali 4, 16. 4 kali 5, 20. Oke, dan seterusnya. Nah, KPK itu kan kelipatan persekutuan dari apa? Dari dua bilangan ini tadi yang terkecil. Nah, kita cari tahu dulu kelipatan mereka itu berapa aja, dan kalau ada yang sama, terkecil itu kita pilih. Karena kalau selebihnya nanti kan tetap ada kan kelipatan yang sama, tapi kita pilih yang terkecil. Jadi, kita buat pernya itu per 20 ya. Per 20. Oke, caranya 5 kali berapa? Biar 20 kali 4 kan? Berarti atasnya juga kali 4. 4 dikali berapa? Biar 20. 4 kali 5. Berarti kalau bawah ini kali 5, atas juga kali 5. Gitu ya. Oke, seret. 2 kali 4 dapatnya adalah 2 kali 4 dapatnya adalah 8 ya. Terus ditambah, jangan lupa. Ini ada ditambahnya. Ditambah 1 kali 5. 1 kali 5 itu berapa? 5. Berarti 8 tambah 5, 13 per 20. Udah selesai. Ini udah paling sederhana ya, nggak bisa dibagi-bagi lagi, nggak bisa disederhanakan lagi, 13 sama 20. Terus, untuk prinsip penjumlahan dan pengurangan itu sama ya, disamakan penyebutnya. Dari 3 dan 7. Kalau tips dari aku, kalau misalkan keduanya itu sama-sama bilangan prima, masih ingat kan bilangan prima? Prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan dirinya sendiri. Misalkan 3. 3 kan bisa dibagi satu, yaitu 3. Terus 3 juga bisa dibagi dirinya sendiri, yaitu 3. 3 bagi 3 itu 1. 7 pun juga 7 bagi 1, 7. 7 bagi 7, 1 ya kan? Kalau selain itu kan nggak bisa. Jadi keduanya ini langsung aja dikalikan gitu. Penyebutnya berarti langsung 3 kali 7, 21. 3 ini kali 7 biar 21, berarti 4 juga kali 7. 7 kali 3 biar 21, berarti atasnya juga kali 3. 4 kali 7 adalah 28. Lalu dikurangi 2 kali 3. Berapa itu 2 kali 3? 6 ya. Berarti jawabannya 28 kurangi 6 adalah berapa tuh? 8 kurangi 6, 2. Berarti 22 per 21. Oke, ini dia jawaban untuk pecahan biasa ya. Ini udah paling sederhana. Ini sebenarnya kan A lebih dari B. Harusnya bisa dibuat ke pecahan campuran, tapi masih nanti ya kita pelajarin di selanjutnya. Oke, lanjut. Ke soal nomor 3, perkalian. Kalau perkalian sama pembagian, itu kita nggak usah menyamakan penyebut ya. Karena ini bisa langsung dikalikan. Dibagi sama atasnya ini juga boleh. Oke, lanjut aja. 8 per 3 kali 12 per 4. Nah, 8 ini kan nggak bisa disederhanakan sama 3. Tapi 8 bisa disederhanakan sama 4. Atau 12 juga bisa disederhanakan sama 4. Kita langsung aja, 12, misalkan 12. 12 bagi 4 tuh berapa? 3 kan? 4 bagi 4, 1. Terus 12 bagi 4, 3. Nah, kita udah dapat 8 per 3 kali 3 per 1. Ini kita coret-coret aja, karena perkalian itu boleh banget kita bagi atas sama bawah ya. Berarti kan tinggal 1, 1. 8 kali 1, 8. 1 kali 1, bawah kali bawah ini kan 1. Berarti 8 per 1, itu kan juga hasilnya 8. Udah selesai. Itu mudah banget kan? Ini masih soal sederhana ya. Oke, kita lanjut ke pembagian. Nah, pembagian ini agak spesial ya. Kita nggak bisa langsung coret-coret aja kayak gini. Tapi pembagian itu harus diubah jadi perkalian dengan membalik pecahan di belakangnya. Di belakang apa? Di belakangnya pembagian. Oke, jadi kalau pembagiannya kita ubah jadi perkalian, kita tulis dulu 15 per 7 dikali, karena dengan membalik pecahan di belakangnya, ini aku tambahin di belakangnya. Itu jadi 3 per 49 itu jadi berubah menjadi 49 per 3.
pembagian jumlah jadi perkalian, pecahan di belakangnya dibalik. 49 yang di bawah jadi di atas gitu ya. Sama dengan proses perkalian yang ada di nomor 3 ini, kita bisa coret-coret selama bisa dibagi ya. Oke, 15 sama 7 nggak bisa. 15 sama 3 bisa kan? Bagi 3, 5. Bagi 3, 1. Oke, 14 sama 7 bisa nggak nih? Bisa ya, kelipatan 7. 7 bagi 7, 1. 49 bagi 7 itu 7. Berarti yang atas tinggal dikali, yang bawah tinggal dikali. 5 kali 7 adalah 35. 1 kali 1, 1. Berarti 35 per 1, ya 35 itu sendiri. Oke, gampang banget kan ini? Oke, ini penjumlahan pengurangan udah, perkalian pembagian udah. Kita lanjut ke contoh yang pengurangan lalu perkalian. Sama pembagian lalu penjumlahan. Nah, sesuai materi yang tadi, oke kita kembali dulu. Nah, ini ada note ya. Jika ada penjumlahan atau pengurangan disandingkan dengan perkalian atau pembagian, maka dahulukan untuk mengerjakan ini, perkalian atau pembagiannya itu. Lalu bisa ke proses penjumlahan atau pengurangannya. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, karena ini ada pengurangan sama perkalian, maka kita kerjakan dulu yang perkalian kan. Berarti 5 per 8 dikurangi, ini kurungin aja biar nggak bingung. 36 per 2. Ini kalau bisa coret-coret, langsung coret-coret aja. 6 sama 12 bisa ya. 6 bagi 6, 1. 12 dibagi 6, 2. Terus, ini bisa lagi nih. 36 bagi 2 sini aja ya. 36 bagi 2 berapa tuh? 18. Ini 2 bagi 2, 1. 36 bagi 2, 18. Nah, ternyata 18 per 2. Tinggal ini kan. 18 dibagi 2, 2 bagi 2, 1. 18 bagi 2 itu 9. Berarti kita dapat 5 per 8 dikurangi. Ini kan 1 kali 9 berarti 9. 1 kali 1 itu 1. Oke. 8 sama 1. Nah, kalau udah proses pengurangan, kita samakan dengan cara ini tadi. Pengurangan, penjumlahan, itu disamakan penyebutnya. 8 sama 1. Berarti jadi 8 penyebutnya. Ini tetap kan, karena udah 8, berarti tetap aja. Berarti 5 per 8, baru dikurangi dengan 1 kali berapa biar 8? 1 kali 8. Kemudian ini 9-nya juga kali 8. 9 kali 8 hasilnya 72. Nah, berarti 5 kurangi 72 itu pasti min ya. Hasilnya negatif. 72 kurangi 5 berapa tuh? 72 kurangi 5. 12 kurangi 5 adalah 7. Sisa 1, dikurangi 1 tadi berarti 6. Berarti negatif 67 dibagi 8. Oke, ini udah nggak bisa disederhanakan lagi ya. Oke, lanjut ke nomor 6. Kalau ada pembagian sama penjumlahan, oke, kita kurungin dulu yang pembagian, karena dia lebih kuat daripada penjumlahan, kan? Ingat, kalau pembagian tadi kita harus menjadikan ke perkalian dengan membalik pecahan yang ada di belakangnya. Jadi kita tulisnya menjadi 3 per 9, oke, kurungin dulu. Dikali, kalau dibuat perkalian dibalikkan, berarti 16 per 21 baru ditambah sama 5 per 3. Ini coret-coret gitu selama ada yang bisa dicoret. 3 sama 9 ya. Bagi 3, 1, bagi 3, 3. Ini bisa lagi nggak? Nggak bisa ya. Oh, bisa nggak? 16 sama 21. Udah nggak bisa ya. Berarti tinggal sepertiga kali 16 per 21. Lalu ditambah 5 per 3. Oke. Ini karena udah nggak bisa dibagi-bagi lagi, langsung aja dikalikan atas sama atas, bawah sama bawah. 1 kali 16 itu berapa? 16. Per 3 kali 21. Oke, kita hitung di sini ya. 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6. Berarti diubah jadi 63. Ditambah 5 per 3. Kalau ada udah jadi penjumlahan ya, tadi kan disamakan penyebutnya ini ya. Berarti antara 63 sama 3 itu kelipatan terkecilnya berapa? Tentu saja 63 ya kan?
Berapa nih? 3 kali berapa yang jadi 63? Kita pakai porogapit ya. 6 bagi 3, 2. 2 kali 3, 6. Oke, habis ya. Dikurangin 3 turun. 3 kali 3, 3 kali 3. 3 bagi 3 maksudku, itu kan 1. Berarti 21 kali 3 itu hasilnya 63. Berarti ini dikali 21, ini juga dikali 21. Oke, karena ini udah jadi 63, berarti kan 16-nya juga tetap. Ditambah 21 kali 5, 5 kali 1, 5. 5 kali 2, 10. Berarti sini ya. Hasilnya berarti berapa? 105 tambah 16. 5 tambah 6 itu 11. Simpan 1. 1 tambah 0, 0 tambah 1, 1 tambah 0, 1 tambah 1, 2. 1, 1, 2, 1 per 63. Oke, selesai. Gitu ya, teman-teman. Kalau mengerjakan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian pada pecahan biasa. Untuk kalian coba, setelah lihat pembahasan ini, kalian bisa tulis jawaban kalian di kolom komentar ya, nomor 1 sampai 5. Terserah kalian mau mengerjakan yang mana dulu. Jangan lupa kalian untuk follow IG El Rahmat Trenggalek dan subscribe channel ini supaya aku bisa lebih semangat lagi upload video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai saat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya tentang pecahan-pecahan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.